melayani dengan hati, sesuai dengan prosedur, mengutamakan kepentingan masyarakat, yang kemudian di ranah pengawasannya kita mengevaluasi kinerja dari UPD masing-masing. Seperti itu. Ini Komisi A mempunyai mitra kerja dengan UPD mana saja, Komisi B mana saja, Komisi C mana saja. Kembali lagi di podcast Kios Koran, dan kali ini kita bakalan ngobrol santai bersama anggota DPRD Jawa Timur, yaitu ada Bapak Hasanuddin, sarjana hukum Islam ya Pak ya, betul ya? Islam. Dan magister hukum dari PDIP Komisi A, anggota DPRD Jawa Timur. Oke Bapak, selamat datang di Kios Koran. Di Kios Koran guys. Di Kios Koran, gimana kabarnya Bapak? Terima kasih Mbak sudah ngundang ke Kios Koran. Kios Koran. Iya. Saya dari Komisi A dari Partai PDI Perjuangan. Sangat baik sekali pertemuan kali ini. Gak tahu membahas apa nanti ini. Kita bakalan ngobrol santai aja Pak ya di sini ya. Siap. Jadi mungkin Bapak Hasanuddin, ini panggilannya apa Pak kalau Hasan, boleh? Oh, Hasan. Pak Hasan. Iya. Manggilnya Bapak, Kang, Bang, atau Om? Bapak aja lah. Bapak Ya. Hasan. Iya. Oke. Bapak Hasan, salaman dulu. Siap. Mbak Rara. Salam. Iya. Salam kenal Mbak Rara. Salam kenal Pak Hasan. Bapak Hasan, kalau boleh tahu ini asalnya dari mana? Asalnya Gresik. Oh, asli Kabupaten Gresik berarti ya Pak ya? Gresik, kelahiran Bawean. Bawean, pulau itu bukan sih? Ya, betul. Wah, saya belum pernah ke sana sih Pak. Betul. Kapan-kapan boleh Perlu lah. dicoba di sana, ke sana. Boleh ya? Ya. Itu harus pakai kapal dulu ya Pak ya? Ada kapal, ada pesawat, ya dua itu. Oh, pesawat juga bisa berarti? Ada dari Juanda, Bandara Juanda. Wah, keren. Berarti Bapak ini asalnya emang dari Gresik ya Pak ya? Untuk dapilnya sendiri Pak, ini karena kita kan ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, biar lebih sayang-sayangan lagi gitu loh Pak. Saya dari Dapil 13, Mbak. Dapil 13 itu Gresik dan Lamongan. Oh, Gresik dan Lamongan. Ya. Baik. Terus untuk Komisi A sendiri nih Pak Hasan, Komisi A itu biasanya membahas terkait apa aja sih? Secara garis besar, Komisi A itu terkait hukum dan pemerintahan. Oke, yang di hukum dan dalamnya pemerintahan. turunannya banyak, termasuk pelayanan dan sebagainya. Wah, ini Gitu. ngomongin pelayanan nih guys. Yang namanya pelayanan itu kan harus prima ya Pak ya. Harus prima di mana-mana ya kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu, Pak Hasan tadi kesini sudah sarapan belum? Sudah. Oh, sudah ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Dimasakin sama istri tadi. Asik, luar biasa. Berarti Pak Hasan ini PP ya Pak ke Surabaya, Gresik, PP, Pak. PP. Setiap hari tuh Pak. Setiap hari atau setiap ada kegiatan di kantor. Oke. Kan jaraknya nggak begitu jauh, hanya ditempuh 20 sampai 30 menit dari rumah. Dari Gresik berarti 20 sampai 30 menit, setengah jam ya. Setengah jam. Naik tol ya? Naik tol. Naik tol. Wah, gila, ini keren banget sih guys. Kerjanya PP dari antar kota ke kota, Gresik ke Kota. Surabaya. Baik Pak, ini kita ngomongin soal komisinya Bapak ya. Ini terkait pemerintahan dan pelayanan Dan hukum, publik gitu kan ya. pemerintahan. Tadi nih Pak, saya mau sedikit cerita. Tadi sebelum saya ke sini, saya tuh lagi bayar pajak. Betul. Ini kan termasuk pelayanan ya Pak ya? Bagian dari pelayanan publik ya. Nah, alhamdulillahnya Pak, pelayanan di Kota Surabaya ini sudah sangat efektif dan memudahkan masyarakat termasuk saya, karena tadi saya ketika lewat di pasar, karena kelurahan saya itu kan dekat sama pasar, itu ternyata sudah ada mobil keliling yang bisa membayar pajak di situ. Itu apakah sudah termasuk pelayanan prima atau bagaimana? Dan sebelum itu saya ingin tahu Pak, pelayanan prima itu seperti apa sih sebenarnya, dan tolak ukur utamanya itu menurut DPRD Jawa Timur atau menurut Pak Hasan sendiri seperti apa?
Jadi seorang pejabat atau ASN ini harus menaruh mindsetnya terlebih dahulu menjadi pelayan. Yang dilayani adalah juragan. Nah, juragannya ini masyarakat atau bosnya ini masyarakat. Ketika mindset itu ditanamkan di pikirannya bahwa akan melayani seorang bos, akan melayani seorang juragan, maka tentunya akan tujuannya supaya bos dan juragan ini puas. Puas. Tolak ukurnya puas dulu, kepuasan. Nomor satu berarti itu ya. Entah jalannya prima atau seperti apa, yang dilayani merasa puas. Itu masuk dalam kategori prima. Nah, untuk menuju ke prima, salah satunya adalah kalau berbicara administrasi, masyarakat atau warga mendapatkan informasi yang akurat. Kalau pelayanan ini kan tidak hanya sekedar administrasi saja, tapi ada jasa, ada barang. Melayani terkait jasa, melayani terkait barang, melayani terkait administrasi, seperti itu. Biasanya yang menjadi tolak ukur ke masyarakat terkait administrasi yang kadang berbelit-belit. Iya, nah, ini kan tidak puas. Tidak dimudahkan ya. Tidak dimudahkan. Nah, ini menjadi tolak ukur dianggap sama masyarakat bukan pelayanan yang prima. Tapi perlu diingat bahwa setiap orang mempunyai mindset masing-masing ketika dihadapkan dengan pelayanan publik, dihadapkan dengan pemerintah. Seperti itu, Pak. Oke. Kalau misalnya antara senyum, sapa itu apakah termasuk pelayanan yang baik, Pak, untuk bosnya itu tadi, masyarakatnya itu tadi? Kadang kan attitude-nya seharusnya seperti itu, atau bekerja dengan hati, yang kemudian ketika orang itu senang dengan pekerjaannya, maka yang dikeluarkan atau yang diucapkan itu biasanya tidak masam, tidak kecut, nggak ngejawani katanya orang. Nggak ngejawani, betul. Karena banyak ya Pak ya, kadang kan yang namanya masyarakat itu kan pasti nggak hanya 1, 2 orang, 3 orang, tapi pasti banyak yang entah itu mengurus surat ini, EKTP dan lain sebagainya. Kadang pelayanannya tuh buruk bukan karena tidak dimudahkan, tapi begitu ketemu pelayanannya kadang kayak apa ya, ibaratnya kalau orang Jawa itu ngomongnya kayak nggak ada senyumnya, terus judes, cuek. Itu kan apa ya, kita sendiri kalau masyarakat kayak gitu kan, aduh pelayanannya kok kayak gini. Padahal pemerintahnya ini sudah apa ya, sudah memberikan mindset kepada para ASN ini supaya untuk lebih sopan lagi, attitude-nya lebih dijaga, seperti itu nggih Pak ya? Betul. Nah, kemudian ngomongin soal pelayanan nih Pak. Sampai sejauh ini pelayanannya seperti apa? Berbicara pelayanan ini, kalau hari ini sudah masuk generasi ketiga, Pak. Generasi ketiga maksudnya seperti ini. Pertama, pelayanan administrasi ini dulu 1 atap. Terus turun lagi 1 pintu. Terus hari ini ada mall pelayanan publik. Apa? Mall pelayanan? Mall pelayanan publik. Oke. Ada dulu 1 atap, turun ke 1 pintu. Sekarang generasi ketiga ini sudah pakai mall, inovasinya. Motivasinya adalah, kita tahu mall kan? Ketika kita datang ke mall, semua barang yang diinginkan ada di sana. Betul. Terkumpul dalam 1 gedung, tidak dengan ongkos yang murah. Kita butuh sepatu ada di sana, kita butuh baju ada di sana, kita butuh HP juga ada di sana. Semuanya sama dengan pelayanan. Maka mall pelayanan publik ini sebenarnya adopsi dari kata mall pembelanjaan. Oh, jadi dasarnya dari sana. Karena di mall itu semuanya ada. Semuanya gitu kan? ada. Jadi pemerintah ini mengadopsi di sana, walaupun kata bakunya diambil dari kata mall.
Kalau yang mall pembelanjaan itu L-nya pakai 2, kalau yang di pemerintah pakai 1. Oh, Tahu itu bedanya? Bedanya itu. Bedanya. Jadi perbedaannya kalau yang pakai L2 itu serapan. Serapan dari bahasa Inggris yang tidak dirubah menjadi mall pembelanjaan. Tapi kalau yang di pemerintah mengadopsi dari itu sudah KBBI. Sudah masuk Kamus Besar Indonesia. Itu pakai I, pakai 1L, disingkat dengan MPP. MPP Mall Pelayanan Publik. Wah, keren. Begitu. Jadi ceritanya seperti itu, guys. Oke, ini kita lanjut nih, Pak. Tentang pencapaian daerah. Ini kan karena ada di Jawa Timur itu kan pasti banyak daerah yang mungkin sudah ada pelayanan prima ataupun yang belum. Nah, ini mungkin apa aja sih, Pak, contoh di daerah Jawa Timur yang sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pelayanan publik? Salah satu agenda kunjungan kerja Komisi A itu mendatangi beberapa pusat pelayanan publik atau MPP di Jawa Timur. Kita tahu bahwa Jawa Timur ini mempunyai 38 kota kabupaten di provinsi. Dari 38 kota kabupaten ini, kalau tidak salah sudah 17 kota kabupaten yang sudah mempunyai MPP. Oke, berarti sisanya masih belum? Sisanya belum. Tapi begini, Mbak. Provinsi Jawa Timur ini wakil pusat, wakil dari pemerintah pusat. Artinya apa? Ketika dihadapkan dengan kabupaten kota, maka sifatnya itu koordinasi. Kita tahu bahwa setiap kabupaten kota bisa mengatur rumah tangganya masing-masing yang dikenal dengan otonomi daerah. Berbeda ketika DPRD Provinsi Jawa Timur mitra kerjanya dengan OPD yang ada di Jawa Timur. Jawa Timur ini punya Dinas Pendidikan Jawa Timur, contohnya. Kabupaten juga punya Dinas Pendidikan tingkat kabupaten. Kalau Komisi A turun ke kabupaten kota, maka koordinasinya dengan kepala daerah atau DPRD yang ada di kabupaten tersebut, tidak langsung ke OPD. Karena yang ngatur OPD-nya itu tugas dan wewenangnya kepala daerah masing-masing kota kabupaten. Seperti itu, Pak. Bedanya nanti. Bedanya seperti itu ya, Pak ya. Bapak tadi sudah makan, minumnya sudah atau belum, Pak? Sudah. Monggo kalau mau diminum, Pak. Siap. Supaya nggak tegang-tegang banget gitu ya. Sudah ngopi tapi air putihnya belum, guys. Kita minum dulu untuk mencairkan suasana. Oke, Pak Hasan dari Komisi A, PDIP. Terus kemudian Pak, saya mau tanya terkait pelayanan. Ini kan biasanya pelayanan itu ada tingkat-tingkatnya ya Pak ya. Mungkin bisa disebutkan pelayanan dari tingkat yang pertama sampai memuaskan masyarakat itu ada apa aja sih Pak? Selain apa ya? MPP ini bagian inovasi sebenarnya, inovasi pemerintah. Ini belum berbicara digitalisasi. MPP ini hanya mengumpulkan dari beberapa OPD menjadi satu gedung. Bahkan di Kota Batu kemarin itu ada pelayanan atau KUA ada di sana. Oke. Oh, ada KUA juga di sana. Oke. Jadi masyarakat semuanya mau nikah langsung dilayani di sana juga. Oh, langsung di tempatnya langsung di tempat MPP itu. Oke. Berarti saya mau tanya sih Pak, MPP tadi itu kan ada di 17 kota yang ada di Jawa Timur. Yang saya tahu dari 38 yang sudah punya MPP di Jawa Timur ini 17 kota kabupaten. Nah, itu ada apa aja sih Pak? Mungkin di sini yang melihat, oh ternyata kotaku ada MPP loh gitu. Kan ada beberapa masyarakat ini yang belum tahu ternyata di daerahnya ini sudah ada MPP. Mungkin disebutkan salah 1, salah 2, salah 3 Pak untuk MPP ini sudah ada di kota mana aja?
Surabaya itu pasti ya? Surabaya pasti. Oke, Surabaya. Kayaknya Surabaya itu pertama. Mm-mm. Gresik dapil saya ada, Lamongan ada, Kota Batu, Malang, Banyuwangi, terus Pasuruan. Yang kita kunjungi sementara itu, Pak. Oke, itu guys. Tapi ketika masyarakat menginginkan atau ingin tahu terkait bahwa di kabupaten kota tersebut ada MPP-nya, bisa dilihat di Google. Oh, di Google. Di Nanti Google ada ada alamat MPP kabupaten ini di mana, itu ada. Oke, berarti teman-teman di sini bisa banget lihat Google-nya, alamatnya di mana, di kota mana saja sudah ada di situ ya, Pak ya. Sudah di situ. Oke. Untuk perannya sendiri Pak Hasan dari DPRD Jawa Timur dalam memastikan pelayanan publik yang ke depan ini harus terus membaik dan merata. Seperti apa perannya? Perannya selalu mendorong OPD, khususnya OPD yang ada di provinsi, melakukan inovasi terkait pelayanan. Secara umum fungsi kita sebagai DPRD itu kan 3, Pak. Fungsi besarnya 3. Ada penganggaran. Nomor 1 penganggaran. Pertama regulasi, nomor 2 penganggaran, ketiga pengawasan. Pengawasan itu terkait kinerja ASN atau kinerja OPD. Lah, untuk terus berkembang pelayanan ini menjadi pelayanan yang prima yang dimaksud Mbak Rara tadi, maka setiap OPD harus mengalokasikan atau memperhatikan menganggarkan di OPD-nya masing-masing, mengalokasikan dananya terkait pelayanan yang inovatif tadi. Lah, kita sebagai anggota DPRD, ini kan usulan nih dari OPD. Nah, kita nanti lihat, baru kita paripurnakan, yang kemudian di ranah pengawasannya kita mengevaluasi kinerja dari OPD masing-masing. Seperti itu. Ini Komisi A mempunyai mitra kerja dengan OPD mana saja, Komisi B mana saja, Komisi C mana saja, begitu. Oke, untuk di lapangannya sendiri nih Pak Hasan, ini kan banyak ya kita temuin ASN itu yang tidak ramah dengan masyarakat atau pelayanannya itu tidak benar-benar ramah. Nah, ini mungkin DPRD sendiri bagaimana merespon hal-hal seperti ini? Mungkin kalau Mbak Rara sendiri maunya dilayani yang seperti apa? Pelayanannya itu yang pertama ya Pak ya. Yang pertama itu ya namanya orang, kita pertama kali ketemu sama orang itu kan harus dengan muka-muka yang senyum. Pertama kalau misalnya orangnya apa ya, wong Jawa ngarani merengut gitu kan nggak enak ya Pak ya. Ya, betul, pertama kali betul. ketemu mau apa, ngurus apa itu kan nggak enak. Tapi kalau iya selamat datang, nah itu bagaimana DPR menanggapi hal-hal seperti ini? Kan pasti banyak pelayanan itu yang di awal aja pertama kali ketemu itu udah mukanya udah nggak enak, ketus, tidak ramah dan lain sebagainya. Kalau dikasih pertanyaan, muka yang tidak ramah tapi Sat-sat. yang dihasilkan yang diinginkan terpenuhi. Muka yang ramah tapi tidak terpenuhi, milih mana Mbak Rara? Nggak, milih dua-duanya sih Pak. Tapi kadang gini, gitu kan. ASN ini kadang-kadang persoalan di luar dibawa ke pekerjaan. Pas yang lagi namanya putus mungkin ya Pak ya. Habis gitu galau, pas galau. Atau masalah asmara dan sebagainya dibawa ke situ kan juga bahaya gitu kan. Gitu. Terus gimana Pak kalau kayak gitu? Makanya kan kita mendorong biar tidak ada persoalan kayak itu, mendorong ke teknologi atau digital. Walaupun semuanya tidak bisa di-cover oleh digitalisasi ini. Seperti itu. Oke. Terus untuk peran dari teknologi ya Pak ya, ini kan dari digital itu kan pasti sanggutnya dengan teknologi, tentang pengawasannya seperti itu. Nah, ini seberapa besar sih Pak peran teknologi dalam mendorong pelayanan publik yang prima di Jawa Timur?
Mungkin untuk memudahkan masyarakat atau teman-teman di sana yang males buat keluar gitu kan bisa sambil rebahan ngurus apa gitu. Oke, teknologi itu bedanya dengan manual atau konvensional, di mana saja atau kapan saja bisa diakses. Betul, sambil rebahan kan sambil bisa rebahan ya, Pak, ya? bisa, tapi jangan keliru yang buka yang lain. Bahaya, Rek. Seperti itu. Negara berkembang itu, Mbak, rata-rata mendorong ke ranah digitalisasi semua. Digitalisasi. Berbicara digitalisasi ini kan konversi dari analog menjadi digital. Kalau dulu sebelum digitalisasi ini akan ada kalimat digitisasi. Digit itu mengkonversi dari analog menjadi digital. Teknologi ini perangkat digital yang dipakai untuk digital, seperti itu. Contohnya, kalau dulu kita bawa kertas analog seperti kertas KTP, kalau yang digital sudah berbentuk PDF. Bahkan kalau KTP dulu masih sampai hari ini masih KTP manual. Iya, fisik ya. Tapi fisik. Itu masih analog. Perkembangan hari ini sudah berbentuk KTP elektronik. EKTP itu tadi. EKTP. Jadi di mana saja bisa dibuka. Sesuai dengan aplikasi masing-masing. Setiap orang punya password dan aplikasi masing-masing. Lah, motivasinya dari digital itu ya mudah diakses dan biaya murah. Betul. Biaya murah. Nggak ngetokno bensin, nggak ngeluarin tenaga, gitu kan. Harus dibedakan. Kalau MPP ini dari beberapa OPD dijadikan satu gedung kan gitu kan. Belum tentu di gedung ini, di MPP di mall ini semuanya pakai digital. Walaupun di bagian talent-talent yang ada kayak di Spenduk itu sudah pakai digital. Pakai digitalisasi. Walaupun di tempat yang satunya lagi belum pakai. Motivasinya atau kita mendorong nanti dari satu gedung ini paling tidak 60 atau 70% sudah pakai digital. Seperti itu. Berarti emang digitalisasi sekarang itu sudah 80% sudah pakai ya, Pak? Tapi semuanya tidak bisa pakai digital, Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di KUA itu suami istri harus datang, nggak boleh nikahnya pakai online. Yang satu ada, yang satunya pakai video call itu nggak boleh. Nanti hubungan ranjangnya kalau nikahnya pakai online, hubungannya juga pakai online juga, tidak bisa satu ranjang. Udah bahaya lah itu. KBKB online, mau ngapa-ngapain juga online. Maksudnya swap-swapan itu pakai online. Iya, ini ngomong-ngomong soal digitalisasi nih, Pak. Ini kan pastinya kalau di kota-kota besar itu kan hampir semuanya sudah menggunakan digitalisasi. Mungkin pas lagi bikin EKTP dan lain sebagainya sudah pakai digitalisasi. Nah, ini bagaimana DPRD sendiri memastikan bahwa pelayanan publik yang prima itu tidak hanya dinikmatin warga di kota-kota besar, Pak, tapi juga mereka yang tertinggal di desa atau daerah 3T seperti yang tertinggal, terdepan atau terluar yang ada di pelosok-pelosok sana. Sekali lagi saya membagi dua hal, Mbak, ya. Kami atau saya ini DPRD Provinsi Jawa Timur mitra kerjanya dengan OPD-OPD yang ada di Jawa Timur. Ketika kita ingin melakukan evaluasi pengawasan ke kabupaten kota, maka koordinasi dengan kepala daerahnya. Itu yang harus digarisbawahi. Kita tidak bisa masuk langsung ke dinas pendidikan yang ada di kabupaten. Harus ada ini ya, Pak, ya? Tidak langsung ke sana, karena pemerintah kabupaten kota itu bisa mengatur rumah tangganya masing-masing. Kita sifatnya koordinasi dengan kepala daerahnya. Kolaborasi itu. Lah, tapi kalau yang di Jawa Timur kita bisa langsung manggil
ke OPD masing-masing. Oh, ini ada keluhan, ini ada pengaduan dari masyarakat, kok bisa sampai seperti ini, seperti itu. Ya, apa lagi pertanyaannya? Terus ini Pak, ngomongin kan kalau di desa-desa itu kan kalau mau ngurus Oh apa-apa ya. susah gitu Satu kan, Pak. sisi gini, satu sisi kita dituntut menjadi pelayan yang prima atau pakai digital, tapi sisi yang lain masyarakat kita belum mengetahui, belum memahami literasi itu. Kalau mbah-mbah kita yang ada di pelosok atau warga yang ada di pelosok, mungkin kalau suruh buat email tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Jangan pun email, buka medsos saja nggak ngerti Instagram itu apa, TikTok itu apa. Itu. Ini juga harus dipahami. Makanya membangun kesadaran terkait pelayanan yang prima ini butuh waktu, karena yang dihadapi manusia bukan robot, seperti itu. Walaupun pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten terus berupaya mendorong supaya pelayanan ini menjadi pelayanan yang memuaskan. Yang memuaskan. Kadang orang datang ke salah satu OPD mendapatkan informasi yang akurat dan terbuka, itu sudah puas. Sudah puas walaupun tujuannya belum dapat. Betul. Tujuannya katakan mau ngurus KTP, dikasih tahu sama OPD-nya, Pak, syaratnya gini. Terbuka dengan muka yang ramah, dengan muka senyum dan sebagainya, itu sudah puas. Puas banget itu, Pak. Besok balik lagi, itu balik. Tidak gremeng lah, seperti itu. Nah, ini yang kita dorong ke ASN atau pejabat publik, ada pelatihan-pelatihan cara melayani yang prima, yang juga dikolaborasikan dengan teknologi tadi atau digital tersebut. Seperti itu, Pak Rara. Sejauh mana sih, Pak, pelayanan publik ini bisa kita anggap sebagai tolak ukur keberhasilan demokrasi di tingkat lokal? Mungkin ada tolak ukurnya yang dikatakan, oh ini ternyata sudah berhasil menjadi pelayanan publik yang prima, seperti itu. Selama tidak banyak pengaduan, itu bagian dari tolak ukur bahwa pelayanan ini baik. Seperti itu. Kalau banyak pengaduan, Pak? Kalau banyak pengaduan berarti belum baik, karena itu butuh dorongan atau kita butuh evaluasi bahwa pelayanan tersebut harus ditingkatkan, kan seperti itu. Tapi sejauh ini, Pak, gimana untuk masyarakat sendiri yang Pak Hasan ketahui nih? Masyarakat sejauh ini apakah sudah sudah senang dalam pelayanannya atau masih banyak yang gremeng gitu? Dengan adanya MPP ini masyarakat merasa sangat terbantu, Pak. Sangat terbantu. Karena masyarakat ini kadang mau ngurus 2 persoalan, harus keliling dari dinas ke dinas, tapi dengan adanya MPP yang dikumpulkan menjadi satu gedung, itu bisa langsung satu tujuan dapat dua hasil. Jadi sekali datang, sekali parkir sepeda atau mobil itu sudah dapat dua apa yang diinginkan. Hasilnya tadi yang mau diurus tadi ya, Pak ya. Nah, untuk pelayanannya sendiri nih, Pak, apakah pelayanan publik ini saat ini sudah menjamin keadilan sosial atau justru malah memperkuat ketimpangan? ASN ini salah satunya dituntut harus sesuai dengan prosedur justice atau keadilan di ranah prosedural, di ranah administrasi, kan seperti itu. Keadilan itu banyak, Pak. Ada keadilan secara administrasi, ada keadilan secara sosial. Kalau dikejawantahkan terhadap pada persoalan ramah dan tidak ramah, senyum dan tidak senyum, itu bagian dari keadilan. Seperti itu. Ini mau yang mana, Mbak Rara? Yang adil secara administrasi atau adil secara sosial, kan seperti itu. Kalau saya ini, Pak, ini cocoknya jadi pelayanan gitu, cocok nggak sih? Iya, sangat cocok. Sangat cocok. Di era digital ini, Pak Hasan, yang serba cepat gitu kan ya, serba efektif dan lain sebagainya. Bagaimana kita memastikan bahwa pelayanan publik ini tetap manusiawi dan berempati? Rasa tadi itu kalau berbicara empati. Rasa. Terus ngomongin soal digitalisasi nih, Pak, apakah dengan digitalisasi ini ibaratnya hal-hal yang terkait
pribadi kita, misalnya NIK-nya kita itu bisa nggak sih Pak tersebar kemana-mana atau bocor gitu? Tidak, ada indikasi seperti itu nggak? dilindungi. Oh, dilindungi. Kan gini, Pak, data itu di Undang-Undang Nomor 8 kayaknya ya, keterbukaan informasi publik itu diatur ada data yang terbuka, ada data yang rahasia, kan seperti itu. Ada data yang harus diinformasikan semerta-merta. Ada yang data diinformasikan sewaktu-waktu setiap saat. Tapi ada juga data yang sifatnya rahasia. Salah satunya data pribadi. Data pribadi ini menjadi data rahasia. Tidak semuanya orang bisa mengakses data pribadinya seseorang. Tapi kalau data yang memang diharuskan terbuka dan diinformasikan setiap saat, maka ASN mempunyai kewajiban menginformasikan data tersebut. Kegiatannya apa saja itu salah satu data yang terbuka. Berarti masih aman ya Pak? Masih ya? aman. Kan kadang kalau bocor bisa dipakai pinjol, terus bisa dipakai hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Nah ini di banyak daerah ini Pak ya. Tadi misalnya ada di 17 kota yang sudah memiliki MPP. Ini kan pastinya banyak sekali dinas yang mengklaim pelayanannya itu udah sangat memuaskan. Nah, berdasarkan survei internal, ini seberapa kredibel sih sebenarnya indeks kepuasan publik kita ini? 60 ke atas itu puas. Tapi lihat aja surveinya. Yang melakukan survei itu siapa dulu, seperti itu kan? Maka survei itu harus ada survei internal dari OPD tersebut atau dari pemerintah tersebut, atau ada survei independen dari perguruan, dari universitas dan sebagainya. Survei pembanding lah, survei pembanding yang tidak ada tendensius apapun terhadap kepentingan bahwa pelayanan ini sudah bagus, sudah baik, sudah prima dan sebagainya. Seperti itu. Ya, karakteristik atau tolak ukur ini kan melalui survei secara akademis, Mbak. Hari ini ada kalimat no viral no justice. Betul. No viral no justice. Betul. Keadilan itu ada di tangan netizen. Betul sekali. Tapi kan netizen kadang ada yang mengkoordinir, itu repotnya. Ada yang ditambah-tambahkan. Ada yang ditambah-tambahkan. Benar. Iya sih Pak, benar. Kan sekarang di media sosial itu banyak sekali kan ya yang masyarakat itu kayak nggak puas sama pelayanannya seperti. Terus tanggapan dari Bapak sendiri seperti apa untuk merespon teman-teman netizen yang mungkin sekarang lagi nonton gitu kan, wah pelayanan ini Jawa Timur ini gak masuk misalnya kayak gitu, gimana? Ya harus puas lah, harus belajar, harus mendorong supaya masyarakat puas, terus mendorong. Tapi tidak mungkin lah dari 1.000 orang tidak mungkin puas semua. Betul. Pasti ada yang tidak puas, ada Pak, kurangnya. Ya? Karena ini lagi-lagi yang dihadapi manusia bukan robot. Bukan robot. Kalau robot sendiri emang bisa memuaskan masyarakat, Pak? Belum pernah dicoba itu ya. Pernah pakai robot, Pak? Untuk terakhir nih, Pak, pertanyaan terakhir ya. Enggak. Jika pelayanan publik di Jawa Timur 10 tahun dari sekarang itu bisa seperti yang Bapak Hasan bayangkan secara ideal, itu seperti apa bentuknya? Yang ingin harapannya dari Pak Hasan sendiri? Melayani dengan hati, sesuai dengan prosedur, mengutamakan kepentingan masyarakat, memastikan informasi itu bisa diakses seluruh masyarakat kecuali informasi yang tertutup tadi, yang rahasia tadi. Dan juga harus dipahami bahwa harus ada kanal konsultasi, kanal pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat ketika masyarakat tidak puas. Sampai sekarang adakah, Pak? Masih ada, karena masih ruang pengaduan itu masih disiapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Untuk jaga-jaga kalau ada masyarakat tidak puas terhadap pelayanan yang itu menjadi catatan yang kemudian mendorong supaya pelayanan ini menjadi pelayanan yang prima.
Oke. Seperti itu tujuannya. Tujuannya seperti itu. Untuk harapannya sendiri, mungkin yang ingin Bapak sampaikan kepada para ASN yang ada di Jawa Timur, supaya para ASN ini ketika melakukan pelayanan ini bisa lebih ramah lagi. Kesampingkan kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan masyarakat. Nah, Seperti cocok. itu. Cocok. Ketika itu ditancapkan di hatinya, atau bekerjalah dengan hati, cintailah pekerjaannya. Jadi kalau kita kerja itu harus sesuai dengan passion ya, Dengan supaya passion. harus passion ya Pak ya, Betul, supaya kita betul. ketika bertemu itu urusan galau-galauan ini kita dikesampingkan. Dikesampingkan dulu. Siapa tahu waktu pelayanan ini ketemu jodoh yang lain. Oke, terima kasih Pak Hasan untuk pembahasan kita di pagi hari ini ya, terkait pelayanan publik yang prima di Jawa Timur. Mudah-mudahan di Jawa Timur di 38 kabupaten kota ini bisa semuanya ada MPP itu tadi. MPP. Mudah-mudahan terrealisasi, dan terima kasih sekali untuk Pak Hasan hari ini sudah mampir di podcast Kios Koran. Terima kasih juga Mbak Rara, jangan sungkan-sungkan ngundang saya lagi nanti. Aman-aman Pak, kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya Pak ya. terima kasih. Oke, Siap. baik, terima kasih kalau begitu Pak Hasan. Sampai ketemu lagi ya guys di podcast Kios Koran kita episode selanjutnya.